Kalau Sobat Jagis, bicara soal SUV 3 baris yang diidamkan keluarga Indonesia, pastinya mobil ini menjadi top of the shopping list. Apalagi kalau ada stiker Tetra Drive seperti ini. Artinya ini adalah Toyota Fortuner dengan spek tertinggi dan penggerak 4x4. Tapi sekarang itu sudah ada penantang baru lagi. Pastinya dari negeri China dan dari brand yang gak henti-hentinya membawa inovasi baru ke Indonesia di line-up terbaru yang mereka tawarkan. Ini dia mobilnya. Oh, tentu saja. Seri Tigo 9, seri Super Hybrid atau CSH, si plug-in hybrid yang besar ini dengan harga Rp719.900.000 memberikan pengalaman berkendara premium. Premium katamu? Betul. Jadi harusnya itu mewah. Oh, jelas. Nggak cuman besar aja. Oh, enggak. Karena dia 3 motor dilengkapi dengan plug-in hybrid, baterai besar, dan di dalamnya juga mewah. Oke, kedua mobil ini sama-sama besar, gagah. Tapi kalau bicara soal mewah, sekalian aja kita adu beneran dari yang premium class. Oh ya, sama apa lagi? Sama itu. Waduh. Yes, jadi mobil pendatang baru yang satu ini itu nggak hanya berani-beraninya menantang sang raja yang terlaris, tapi juga berani menantang status quo yang premium. Pertanyaannya adalah, apakah Chery Tiggo 9 CSH ini mampu untuk mengalahkan sang raja dan sang status quo? Kalau gitu ngapa lama, langsung aja ini dia Loch Ness Fun Battle antara Chery Tiggo 9 CSH versus Toyota Fortuner Tetra Drive versus BMW X5 G05 generasi yang sekarang. mana pilihan? Nah, Auto Junkies, SUV keluarga emang zaman sekarang tuh lagi in banget ya. Karena kan orang di Indonesia tetap dengan tabiatnya bahwa mobil tuh harus ngangkut sekampung. Betul. Jadi 3 baris itu udah menjadi pilihan yang sekarang malah jadi pilihan utama gitu ya, Vin ya. Iya benar, karena Indonesia itu kekeluargaannya itu hebat sekali gitu ya. Makanya kan dari awal Fortuner itu bangkunya 3 baris gitu. Tapi si Tiggo 9 ini juga datang dengan modal 3 baris, dan karena ini mobilnya kan kelasnya di atas Tiggo 8 yang sudah ramai di Indonesia. Tuh. Ini juga 3 baris dan pastinya spesial lebih gede. Oke, jadi ini sebenarnya secara ukuran besar ya. Betul. Nah, jadi di sini kita akan sedikit komparasi seperti apa sih sang penantang baru ini, apakah dia bisa menantang sang raja yang sudah terbukti laris di Indonesia, dan abis ini kita akan coba mencari juga sang status quo, mobil yang lebih premium, yang beneran dari kelas premium. Karena mobil ini itu nggak hanya menjual space, tapi juga menjual fitur dan kenyamanan yang premium. Bener. Dan satu lagi, karena kita ngomongin soal mobil yang itu, si BMW X5 itu juga 3 baris. Ya, oke. Nah, sekarang kita mulai bahas dari eksteriornya dulu kali ini ya. Bener. Nah, kita bahas eksteriornya dari belakang dulu seperti biasanya. Nah, kita mulai dari Fortuner dulu nih, gue bahas. Sebenarnya kalau bicara soal eksterior Fortuner, gak perlu banyak dibahas karena kalian keluar rumah pasti akan ketemu. Di komplek itu pasti ada yang punya, karena mobil ini memang sudah begitu larisnya. Jadi semenjak dia facelift, dia ketambahan sekarang jadi semakin sporty lagi dengan body kit baru gitu ya, dengan aksen GR, apalagi untuk varian yang Tetra Drive seperti ini, artinya kan ini varian paling atas. Kita juga kalau lihat bagian belakangnya, ini tampakannya elegan sekali gitu. Ya, dia dari awal tahun 2015 oke lah ya, lampu LED gitu Ya, kan sudah ya. ada update kan ya beberapa aksen, seperti contohnya misalnya body kit baru, artinya dapat wing baru. Iya. Kemudian dari bagian lampunya juga sudah LED, walaupun memang ini masih
ada campur tangan bohlamnya. Ya, dan kalau China itu adalah rajanya teknologi LED di dunia. Jadi ini sudah pasti semuanya LED. Full LED, bahkan Full animated LED. ya. Iya, Ada welcome animated. ceremony-nya. Betul, itu yang membuat nuansa eksteriornya itu sudah cukup premium. Oke. Bukan cukup lagi, sangat premium sekali. Nah, tapi itu kan untuk bagian belakang. Ya, kemudian kalau di bagian Fortuner lagi, update-nya juga ada di bagian belakang sini. Sekarang dia logonya di blackout seperti ini. Jadi kelihatan lebih sangar gitu ya. Karena orang Indonesia kan temennya yang hitam-hitam seperti ini. Dan di belakang sini pun udah ada kamera dan udah ada sensor parkir 1, 2, 3, 4, 5 titik. Nah, gimana soal Chery di bagian belakangnya? Ya kalau untuk urusan sensor-sensoran, China juga jago untuk yang kayak gitu. Karena kenapa kita lihat di belakang itu ada 6 titik sensor. Kamera udah pasti, karena kameranya itu mereka menyebutnya sebagai kamera bukan 360, 540. Dia bisa Oh, lihat. yang ngolong. Iya, dia bisa ngolong gitu. Dan beberapa logo di sini untuk mengesankan kalau dia itu adalah all wheel drive. Ini ada logo AWD dan CSH ya, CSH Chery Super Hybrid. Kalau dia kan menggunakan stiker di samping Tetra Drive. Iya, di gitu. belakang sini ada logo 2.8 JR Sport saja. Untuk yang mengesankan dia bawahnya adalah varian yang teratasnya, yang 4x4 adalah stiker Tetra Drive di bagian samping. Tapi sisanya ada beberapa kesamaan, kayak contohnya misalnya ini aksen floating roof, di bagian Chery juga ada aksen ala-ala floating roofnya, dan bagian bumpernya. Di sini kalau Chery masih menyisakan sedikit cladding untuk menambah kesan rugged gitu ya, karena kan memang desainnya sangat luxury oriented banget. Ya, Biar tetap ada kesan SUV-nya, Benar. dia kasih sedikit cladding hitam untuk menambah kesan rugged. Sedangkan Fortuner yang memang secara stance dia udah tinggi dan gagah, di bagian bawah dia tidak butuh cladding hitam lagi, tapi dia disuruh tambahkan aksen diffuser ala JR Sport yang bikin dia semakin sporty lagi. Tapi kita berlanjut ke bagian samping. Yang mana untuk bagian sampingnya sendiri, keduanya panjangnya mirip-mirip, walaupun si Tiggo 9 itu sedikit lebih panjang. Oke. Ya, dia ini si Fortuner itu kan panjangnya hampir 4,8 meter, alias sekitar 4,78 sekian gitu ya. Ya. Tapi untuk si Tiggo 9 itu panjangnya 4,82an. Jadi selisih sedikit, tapi tetap ngaruh. Untuk presensi mobil ini rasanya, dan yang ini kelihatan lebih gede si Tiggo 9, dan orang Indonesia suka presensi yang megah. Oke, Iya. diakuin memang kalau soal presensi di jalan, Tiggo 9 itu kelihatan lebih premium karena dia panjang ya bodinya gitu kan. Sedangkan Fortuner terlihat lebih rugged dengan bodinya yang tinggi dan ground clearance-nya juga yang memang lebih tinggi juga. Nah, di bagian samping untuk si Fortuner ini sama, dia tetap ada window line chrome sampai ke bagian depan seperti yang pada saat dia keluar waktu itu pertama kali untuk generasi ini. Hanya bedanya saja di bagian samping ada stiker Tetra Drive yang baru semenjak dia facelift. Tadinya kan Tetra Drive-nya di bawah ya. Sekarang dia Tetra Drive-nya berada di bagian pilar di atas ini. Dan footstep masih ada, keyless access masih ada, spion dan talang air yang bagus khas dengan Toyota juga masih ada. Dan untuk urusan peleknya, nah ini juga dapat pembaharuan nih di bagian peleknya. Karena walaupun secara ukuran dia serupa dengan yang lama, tapi dia finishingnya sekarang dia pakai black chrome dengan desain pelek yang sedikit lebih sporty juga. Dan untuk kaki-kakinya, karena dia varian paling atas yaitu Tetra Drive GR Sport 2.8, itu juga berbeda dengan Fortuner yang di bawah-bawahnya. Gak hanya bergerak dari segi penggerak, tapi dari segi shocknya, karena yang ini dia menggunakan monotube yang konon pada saat kita lagi bawa itu akan menambah stabilitasnya. Gimana soal kaki-kakinya si Tiggo 9? Inilah salah satu plus poinnya. Dia Kenapa, itu untuk bagian depan dan bagian belakang untuk si Tiggo 9 menggunakan all independent suspension. Oke. Dan bentuk menokoknya itu adalah salah satu strong point ya. Karena kenapa? Dia sudah lolos semua tes tabrakan keamanan yang ada di dunia, dari Euro NCAP, ASEAN NCAP, lalu juga Australasian NCAP, China NCAP, dan NCAP lainnya itu dia sudah lolos. Gua memang pergi ke Wuhu langsung untuk menyaksikan crash test mobil ini. Waktu itu gue iri banget tuh sempat kirim ke grup kita bahwa dia ngeliat langsung mobil ini ditebalikin di sana. Benar. Bareng sama Om Fitra, sama Om Mobi dan yang lain-lain ya. Iya benar. Jadi gua menyaksikan secara langsung mobil ini diadu dengan mobil yang sama persis. Dan itu unik banget karena beneran di dalamnya tuh kayak kerangkeng yang safety banget. Pilar A-nya nggak bengkok pada saat ditabrakan langsung. Pada saat diputar balikin, buka pintunya juga masih gampang banget. Jadi penyelamatannya gampang, walaupun Oke. handle-nya menggunakan handle flash. Jadi itu salah satu
safety feature yang udah dipikirkan oleh mereka. Dan karena kan tadi kan ngomongin soal leather frame yang rasanya tinggi gitu ya. Mungkin orang-orang akan berpikir, wah ini kan adalah mobil plug-in hybrid, bawahnya ada baterai, gimana tuh dengan keamanan. Nah, si Tiggo 9 CSH ini dia sudah punya standar water wading depth, jadi bisa direndam sampai sekitar lewat genangan 600 mm. Baterainya direndam nggak masalah. Mungkin inget dong, dulu ada yang merendam baterai Tiggo 8 CSH ke Itu dalam di peak air yang laut. itu ya? Iya. Yang ada ikan-ikannya itu ya? Iya, yang targetnya 48 jam malah 53 jam. Nah, Tiggo 9 CSH ini untuk keamanan baterainya seperti itu juga. Memang baterainya lebih besar, wajar. Ini mobilnya lebih besar. Tapi karena kita dari tadi juga ngomongin soal presensi gitu ya, dan kemewahan, bagaimana kita lihat depannya juga. Oke, kita lihat bagian depan. Oke, sampai kita di bagian fascia depannya. Nah, Benar. pertama-tama kalau kita lihat secara desain, Fortuner ini memang sangat agresif semenjak dia facelift yang terakhir ya, karena dia sekarang sudah menggunakan body kit dan bumper dan grill yang ala-ala Legender. Kita waktu itu salah satu yang menjadi yang pertama untuk mengulas Legender langsung di Thailand. Nah, sekarang akhirnya desain ala Legender sudah dibawa ke Indonesia. Sedangkan untuk si Tiggo, ini masih menggunakan bahasa desain yang senada ya dengan adik-adiknya ya, Vin ya? Ya, itu adalah nuansa desain ala harimau yang dibawa oleh line up Tiggo gitu. Jadi kan kalau kita lihat ya, ini mereka mengutarakan ini seperti nuansa corak daripada harimau, bagian depan mukanya harimau. Itulah kenapa Tiggo Tiger itu dibuat dengan filosofis demikian rupa. Jadi memang Chery itu mendesain kendaraan itu bukan seperti model-model China lain yang biasanya kan mengcopy paste gitu kan. Kalau di sini dia sudah punya filosofi desain sendiri gitu. Apalagi desainnya dibuat lebih untuk rasa-rasa Eropa yang lebih elegan. Makanya memang si Tiggo 9 ini sebagai flagship tertingginya Chery di Indonesia menjadikannya punya nuansa premium. Itu yang berusaha mereka tunjukkan pada orang Indonesia. Makanya kita bisa lihat presensinya bagus, grillnya juga lebar, dan lebarnya itu sekitar 1,9 meter. Hampir 2 meter tuh ya berarti lebarnya. Benar, yang mana itu lebih lebar daripada si Fortuner. Ya, kalau Fortuner tuh memberikan kesannya mobil yang tinggi gitu. Sedangkan untuk Tiggo, dia memberikan mobil kesan yang lebar. Iya. Di bagian depan juga sama. Kalau Tiggo itu kesannya lebih ke arah elegan ya, dengan grill yang besar, ada chrome surround-nya. Kalau Fortuner ini memberikan kesan yang sporty, yang gahar gitu. Karena di depan sini tidak ada chrome sama sekali, dia full blackout accent seperti ini. Dan juga tetap diberikan logo yang transparan seperti ini karena kan dia sudah dilengkapi dengan sistem safety juga. Termasuk untuk perlampuan di sini juga untungnya tidak seperti di belakang. Di bagian depan Fortuner ini perlampuannya sudah full LED dari mulai fog lamp di bawah sini yang juga sudah LED projector di bagian atas. Nah, ini lampunya sudah serupa seperti Fortuner Legender. Jadi udah ada garis-garis yang terlihat sangat agresif ini juga dengan lampu by beam projector LED di bagian atas sini juga. Nah, untuk bagian Tiggo perlampuannya gimana? Oh, sudah jelas. Lagi-lagi gua selalu ngomong China adalah rajanya LED, bahkan seluruh gedung-gedungnya aja dilengkapi LED. Makanya lampunya sudah pasti LED dan juga ada kayak semacam signature light yang ada di bagian bumper sini nih. Itu bisa menyala di malam hari. Tapi dari tadi kan kita ngomongin tentang kedua SUV ini di rentang harga yang memang mirip-mirip. Tapi Tiggo 9 ini dia juga bisa menyasar nuansa kemewahan. Makanya bagaimana kalau kita bandingkan juga dengan yang satu itu? Oke, sekarang kita sudah berada di dalam dari Toyota Fortuner facelift yang tipe teratas, yaitu yang Tetra Drive 2.8 GR Sport. Nah, di bagian interior ini memang untuk varian Tetra Drive ini dia ada sedikit perbedaannya dengan varian bawah-bawahnya. Kalau kita lihat misalnya contohnya di finishingnya ini semua di dalam sudah empuk-empuk kukulitan dengan stitching warna merah-merah. Karena kalian tahu apa artinya kan? Merah itu Racing. betul. Nah, kemudian kayak contohnya untuk logo-logo Fortuner di sini dan juga aksen di bagian tengah sini, sekarang dia sudah warnanya jadi gunmetal. Kalau yang sebelumnya kan silver. Dan di bagian bawah sini pun ada aksen juga dengan finishing carbon look. Kalau di bagian joknya, pengaturan joknya keduanya pun sudah elektrik dan joknya sendiri juga ada imbuhan sway di bagian tengahnya dan ada logo GR di bagian headrestnya. Logo GR nggak hanya di sana, karena di bagian setir sini juga ada emblem GR-nya, bahkan setirnya sendiri sudah full kulit yang ada efek perforated di bagian samping dan bahkan ada 12 hour marker di bagian atas sini yang membuat drivernya
terasa seperti menyetir mobil balap. Ya, ini lagi-lagi ini kan adalah GR Sport, jadi ada nuansa racing gitu. Iya, ada Tapi, nuansa gaju. satu lagi hal yang cukup bertambah adalah ADAS. Yes, Ya, karena akhirnya ada adaptive cruise. akhirnya Fortuner sekarang punya safety sense. Iya, Toyota Safety Sense. Nah. Dan juga ada update lagi seperti head unit Toyota Touch yang sekarang juga sudah bisa nyambung browser dan YouTube dan lain-lain gitu ya. Jadi kalian bisa browsing Lucknuts dari sini. Iya. Nah, kemudian di atas ini juga ada digital rear view mirror. Wah, ini unexpected di sebuah Fortuner gitu ya. Iya. Sisanya pun ke bagian atas semua headliner berwarna hitam dan bahkan untuk baris keduanya ini kalian diberi entertainment alias RSA untuk kalian menonton, misalnya anak kalian bawa di belakang, kalian bisa nonton film-film di bagian sininya. Sisanya ada aksen-aksen sporty juga berupa contohnya aluminium pedals, dan juga di tengah sini ada kontrol untuk drive mode-nya yang dimana dia ada eco, normal, sport, serta ada untuk differential locker-nya. Iya, tapi sekali lagi kita juga perlu memikirkan mobil ini sudah ada di Indonesia dari 2015. Yes, dengan beberapa penambahan fitur-fitur dia bisa lah ya bersaing untuk mobil-mobil zaman sekarang. Yes. Tapi dengan rentang harga sebegitu di 2025 kita akan melihat fitur itu juga sesuatu yang diinginkan oleh konsumen. Nah, Yes. itulah yang mau gue tunjukkan daripada Citigo 9. Ya, karena di sini memang terasa masih banyak juga sisi analognya. Iya. Kalau kita lihat di bagian contoh gampangnya deh, untuk transfer case-nya aja dia di sini dia masih model putar seperti ini, dan Betul. untuk bagian speedometernya dia masih speedometer model jarum. Walaupun itu pure preference ya. Iya. Ada yang lebih suka speedometer seperti ini, ada yang lebih suka speedometer yang full layar. Tapi untuk zaman sekarang memang orang rata-rata transisinya ke semuanya kan serba digitalisasi gitu. Jadi kabin Fortuner ini itu let's just say dia nuansa lebih ke arah sporty. Kalau kalian suka yang sporty, yang masih analog, itu kalian akan suka dengan kabin Fortuner ini. Oke, gimana soal baris keduanya, Vin? Kan lo udah nyobain. Nah, untuk baris keduanya si Fortuner ini sendiri, iya, ini cukup leluasa lah ya, kita bisa bilang. Oke. Dan untuk ruang kakinya juga lumayan ya, walaupun ada undakan sedikit. Sekali lagi ini basisnya kan rear wheel drive Iya, gitu betul. ya. Jadi ada shaft ke belakang ya. Iya, tapi untuk lubang AC semuanya komplit gitu. Cuma memang ada hal yang juga unik di baris belakangnya Tiggo 9 yang nanti akan kita lihat. Jadi sekarang kita bahas untuk interiornya si Tiggo 9, baik yang depan maupun yang belakang. Nah, kita kesana dulu. Yuks. Oke, sekarang kita sedang berada di interior dari si Chery Tiggo 9 CSH. Iya. Nah, Vin, ini panas ini, Vin. Tombol start stop di mana, Vin? Nggak perlu sebetulnya, karena ini si kunci keyless ini bisa kita letakkan di mana saja gitu Oke. ya, dan kita tinggal injak rem aja seperti halnya mobil-mobil. Kayak mobil EV ya? Iya, karena memang sistem mobil ini dibuat supaya terasa seperti EV, padahal dia adalah sebuah plug-in hybrid yang masih bermesin di depannya. I see, oke. Nah, di interior dari si Chery Tiggo 9 ini memang berasa dia secara finishing itu sudah jauh lebih modern dengan soft touch di mana-mana, Iya. dengan adanya aksen black wood hingga ambient light yang standar di mobil-mobil kekinian. Betul. Dia sudah ada. Dan memang kalau kita bicara soal head unit dibandingkan Fortuner yang sebelumnya yang masih in-dash double din gitu ya. Iya. Untuk si Chery Tiggo 9 ini dia di head unit udah jauh lebih besar. Ini ukurannya berapa, Vin? Ini 15,6 inch, dan dibandingkan membicarakan head unit standar pada umumnya, kita lebih menyebut ini sebagai infotainment system terpadu. Terpadu. Betul sekali, karena semuanya kan bisa dari sini, dan bahkan tidak hanya untuk infotainment system, kita juga ngatur AC bisa dari sini, Iya. pemanas setir Oke. bisa diatur dari sini, dan jok jangan lupa. Nah, ini kita bisa mengatur Pemanas Pemanas jok jok. yang entah kenapa nyala di bagian yoga. Wah, panas tuh, panas pasti. Iya, itu Oke. Iya. Dia ada ventilasi juga, semuanya Iya. 3 level, dan bahkan ini yang spesial nih, Vin ya. Iya bener, nah Ah. itu yang gue pengen bilang sebetulnya. Jadi jok belakangnya itu memang karena ini adalah Tiggo yang lebih besar daripada Tiggo 8. Tiggo 9 ini punya kabin lebih luas, lebih lebar daripada si Tiggo 8, dan sudah ada ventilated seat dan heated seat untuk jok baris kedua. Nah, jadi total ventilated seat di sini tuh ada 4. Jadi kalau misalnya kalian duduk di depan maupun di chauffeur yang duduk di belakang, itu pantat dan punggung kalian tetap adem. Tapi nggak stop sampai di situ, karena dia pun juga punya fitur
massage Ya, untuk kedua jok betul. depannya. Ya, kalau di Tigo 8 CSH itu kan massage-nya kan cuma di bagian penumpang sebelah kiri. Nah, kalau di sini driver dan penumpang itu dapat massage yang ada 5 pilihan jenis pijit. Ada jenis pijit kucing, ini apa? Iya, itu cat paw. Jadi kayak di cuk sama tangannya kucing gitu loh. Oh. Nah, ini kita bisa atur ada 3 level kekerasan gitu. Intensitas maksudnya. Intensitas. Nah, langsung Violence dong Pak kalau kekerasan. betul. Dan ini kan langsung Nah, berasa gitu. Berasa. Iya, dan semua pengaturan ada di layar, mengatur ambient light ada di layar. Tapi untuk speedometernya sendiri, kita juga mendapatkan TFT 10,2 inch. Di sini juga ada head-up display, jadi seperti ya mobil-mobil kekinian lah gitu. Dan bahkan ini ada driver monitoring system ya. Benar, dia punya driver monitoring system, ADAS. Nah, kalau tadi kan di Fortuner itu ADAS-nya ditambahkan setelah improvement terakhir. Ya. Tentu saja untuk menyongsong mobil-mobil yang keluaran terbaru. Nah, kalau di sini ADAS sudah ada 17, airbag-nya juga sudah banyak. Dan yang pasti karena gua udah ngelihat crash testnya ini mobil, itu bener-bener mobil ini aman. Makanya gue merasa ini mobil sangat melindungi gitu loh. Oke. Serius loh. Gue melihat si pilar A ini sangat kuat. Tabrakan sekeras itu, tapi pilar A-nya utuh, pintunya gampang dibuka. Even Om Fitra aja langsung ngebuka pintunya sendiri, dia yang melihat. Gitu tuh. Jadi sudah langsung hands on ya. Iya, Om Fitra aja ngelihat sendiri, gimana gua? Drive mode juga ada di sini. Benar, Dan bisa kalian drive langsung mode-nya. pilih. Drive mode pun lengkap, nggak hanya normal, eco dan sport, bahkan ada mode salju, ada mode pasir, Send mode. mode off-road. Ini dia. Karena kan tadi kan kita ngomongin Fortuner itu punya kemampuan untuk off-road sebagai sebuah SUV leather frame 4x4 tetra drive. Nah, di sini kita mendapatkan off-road mode juga yang sudah terpadu bisa diatur gitu. Tapi kalau kita ngomongin performa, nanti kita akan coba performa masing-masing mobil. Ini kan kabin depannya sudah kentara sekali, nyamannya, nuansa mewahnya dan modern. Nah, gue juga akan bahas untuk kabin belakangnya. Selain spesial karena dia sudah punya seat heating dan ventilated seat untuk di baris kedua, dia juga ventilasi AC-nya ada di bagian pilar seperti mobil-mobil Eropa. Jadi nggak hanya di bagian tengah sini. Iya. Jadi dinginnya tuh nggak cuma selangkangan gitu ya. Iya. Tapi dari bagian samping juga ada pendinginnya. Termasuk juga di jendelanya ada sunblind. Betul, Buat dia sudah privacy. punya. Iya, dan ngomongin soal privacy, driver kalau misalnya teleponan di mobil ini itu juga cukup privacy karena dia punya yang namanya headrest speaker. Nah, headrest speaker ini jadi kalau misalnya pengen teleponan tapi hanya didengar oleh drivernya saja, itu bisa diatur suara speakernya hanya kedengar dari sini, bukan dari speaker semua. Gak cuman itu, Vin. Apa? Terakhir kali yang gue cobain, itu misalnya kita lagi dengerin musik di kabinnya nih. Iya. Terus nyalain GPS. Iya. Yang butuh tahu GPS kan cuma driver doang. Iya. Suara GPS-nya di situ, bukan di speaker. Sini. Nah itu salah satu yang kadang-kadang suara GPS ada di mana-mana agak mengganggu lagu. Iya, jadi Nah, merusak mood ya. betul, karena ada headrest speaker ini jadi bermanfaat. Kita juga kalau ngomongin soal mewah, kita punya panoramic sunroof yang Yes, besar. betul. Gitu. Nah, ini udah menjadi standar mobil masa kini, harus punya panoramic roof yang besar, dan ini di sini kebetulan panoramiknya bisa dibuka. Yes, panoramic sunroof. Ingat, bukan panoramic roof, tapi panoramic sunroof. Jadi memang si Tiggo 9 ini dengan harga 700 jutaan mendapatkan banyak sekali fitur-fitur yang memang bukan cuma sekadar gimmick, karena semuanya itu ada gunanya gitu. Kita bisa Menyilaukan muka. menyinari hidup kita. Lebih ke kalau misalnya kita liburan gitu ya, ingin menikmati udara segar di gunung, ini si sunroof ini ada gitu. Tapi Ini kenapa tuh? ini kan interior sudah bagus. Betul. Fitur juga sudah lengkap. Betul. Apakah dia bisa menandingi kualitas mobil yang asli Eropa? Ya, kita lihat aja langsung mobil Eropa dan apa yang kita dapatkan di sini itu juga sebetulnya yang kita dapetin di sana itu juga kita dapetin di sini. Ayo kita ke sana aja dulu. Yuk, spread. Nah, Vin, oke, kita lagi berada di dalam dari si The Big Boss. Ya, BMW X5. Nah, memang mobil ini menjadi standar juga untuk banyak kemewahan-kemewahan SUV di dunia ya. Iya. Nah, kalau bicara soal desain, nah desain dari BMW memang ini udah khas banget seperti ini, dengan iDrive, dengan speedometer yang semenjak generasi ini juga sudah full digital. Jadi sudah
ini masa-masa transisi BMW sebenarnya gitu ya. Nah, kalau yang sekarang banget nih, yang current gen kan semuanya udah mulai menyambung, tapi di sini masih yang model terpisah. Tapi gue justru malah lebih suka yang begini, Vin. Lebih natural gitu ya. Iya, nuansa gabungan antara teknologinya dan rasa mengemudi itu balance. Itu memang BMW itu selalu berkutat di area sana. Tapi sekali lagi kita ngomongin style ala Eropa yang dibawa oleh BMW itu lebih ke arah dynamic dibandingkan kalau dengan Tiggo 9 memang desainnya sudah mulai ke arah Eropa, tapi dia lebih ke elegan. Ya kalau soal mobil Eropa seperti ini mah kualitas udah top notch banget lah. Mulai dari sampai bagian finishing di AC-nya semua ini terlihat begitu cantik gitu ya. Betul. Sampai ke hal-hal ergonomi yang kalian sentuh, seperti contohnya ada bagian penyimpanan di bagian sini gitu yang masih berantakan dalamnya, dan kemudian electric shifter di bagian sini, sampai ke joknya yang kulitnya memang standar kulit Eropa banget gitu ya, enak gitu. Betul. Cuma memang kalau rasa kulit itu kan tergantung bagaimana orang itu menyentuhnya gitu. Apakah kalian suka dengan kulit yang bernuansa natural seperti di BMW, atau suka kulit yang lebih halus yang ada di Tiggo 9, atau suka suede yang ada di Fortuner. Ya balik lagi ada apa tuh perbedaan pemilihan material di sana gitu ya. Kalau Fortuner dengan suede mungkin mengejar sporty, kalau Tiggo 9 yang kulitnya halus ala Napa itu mengejar elegan. Kalau di sini dengan kulit yang bermotif ada kulit jeruknya gini ya. Ini mungkin mengincar ya finishing nuansa premium ala Eropa. Natural gitu, naturalnya mereka. Tapi tetap aja semuanya balik lagi ke preferensi. Tetap kita juga mendapatkan panoramic sunroof yang besar. Sunroof bisa dibuka juga seperti halnya yang ada di Tiggo 9. Jadi ya memang apa yang ada di Tiggo 9 harganya 700-an jutaan baru itu juga hal-hal yang didapatkan dari BMW X5 yang pas barunya ini harganya hampir 2 miliar. Jadi mungkinnya terbalik, Vin, statementnya. Iya. Apa yang kalian dapatkan di mobil seharga hampir 2 miliar barunya, itu bisa kalian temukan di Tiggo 9 yang sekarang harganya lebih dari kurang dari setengahnya bahkan gitu kan. Betul. Seperti itu. Iya. Jadi, dan kalau untuk audio bermerek juga kalau mobil Eropa wajar lah ya. Dia sudah menggunakan Harman Kardon. Gitu. Kalau Tiggo 9 pakai Sony ya? Iya, Tiggo 9 menggunakan Sony, dan speaker Sony-nya itu jumlahnya cukup banyak. Jadi memang secara surround sound itu untuk keduanya ya bisa dibilang mulai mirip-mirip, tapi sisanya tergantung selera pemilihan lagu. Tapi memang balik lagi, nah untuk soal audio balik lagi ke yang tadi, untuk Tiggo 9 memang ada satu hal yang superior, yaitu berupa headrest speaker. Nah di sini headrest speaker belum ada ya, Vin ya? Iya, di sini memang belum ada headrest speaker. Cuma ya itu kan fitur-fitur untuk mobil-mobil yang lebih baru lah gitu. Jadi nggak masalah. Kita juga dapat beberapa detail-detail kecil, misalnya seperti gantungan baju yang terletak di pilar. Itu di Tiggo 9 juga ada. Lalu juga untuk si horden atau blind sunblind-nya itu juga di Tiggo 9 ada, yang mana di BMW sudah pasti ada. Nah, kalau BMW ini memang dia ada rear seat entertainment, ada screen di bagian baris keduanya. Dan ngomongin soal baris kedua, memang untuk posisi joknya ini, kalau untuk BMW yang gue rasain ini agak theater seating, Vin. Iya, jadi dia ke belakang agak naik. Agak naik ke atasnya. Dan tapi yang mirip dengan Tiggo 9 juga adalah ventilasi AC-nya juga ada di pilar. Ini kan memang mobil Eropa. Kalau di sana nuansa kemewahan ala mobil Eropa itu juga didapatkan. Ingat, harganya 700-an. Balik lagi, ngomongin soal ventilasi, walaupun AC serupa, di Tiggo 9 udah ada ventilated seat. Iya, di belakang. Di sini belum. Di sini belum. Dan lantainya itu rata kalau di Tiggo 9 karena dia kan bawahnya kan baterai, dia plug-in hybrid. Kalau ini kan basicnya kan adalah sebuah mobil longitudinal RWD. Walaupun di mobil ini kan AWD X-Drive. Jadi memang ada tunnel sedikit undakan di tengah gitu ya. Semua orang mungkin udah mulai bisa bikin interior yang berkualitas. Betul. Tapi kalau ngomongin soal chassis tuning, soal rasa berkendara, itu biasanya itu berpengaruh ke jam terbang. Benar. Nah, jadi untuk Chery, apalagi untuk produk terbarunya ini, yang sebenarnya kalau kita lihat, dia kan ini masih baru banget ya. Apakah dia bisa melawan mobil-mobil yang sudah well established seperti Toyota Fortuner ataupun BMW X5 yang namanya ini udah ada semenjak
mungkin belasan tahun yang lalu ya Yes, kayaknya. X5 itu sudah ada dari namanya tuh dari tahun 2000-an awal atau kayaknya 1999. Betul. Karena salah satu pionir luxury SUV. Jadi Betul. memang banyak SUV mewah berkiblat ke sini. Tapi Tiggo 9 ini boleh dikatakan berbeda. Karena kan dari awal lahir sudah plug-in hybrid. Ya. Nah, biar fair ngetesnya dan gak beda pendapat, gua serahkan kepada Alvin untuk mencoba driving impression alias rasa berkendara dari ketiga SUV ini sehingga dia bisa semua menilainya secara fair dan rata. Habis itu ntar lu lapor gimana perbedaan dari rasa berkendaranya, oke? Oke. Yuk kita coba mulai dari Fortuner ya. Ya, Let's go. Ya sudah jangkis, jadi kita mulai mencoba Fortuner 2,8 Tetra Drive dulu. Ya. Jadi yang dirasakan tuh apa sih? Kita dengan harga 700 jutaan untuk mendapatkan si Fortuner Tetra Drive ini adalah sebuah SUV leather frame yang tentu saja salah satu habitat utamanya adalah di jalan jelek gitu ya. Walaupun untuk di jalan yang halus gitu ya, itu dia masih cukup capable gitu. Memang kalau untuk urusan suspensi, Fortuner itu bisa dikatakan cukup empuk, walaupun bukan yang paling empuk di kelasnya. Tapi setidaknya dia kalau untuk ngerem itu tidak semenukik mobil-mobil leather frame pada umumnya, terutama untuk yang di generasi ini. Dengan penggerak 4x4 Tetra Drive, kita mendapatkan kemampuan 4x4 dan juga ketangguhan ala leather frame yang luar biasa. Nah, cuma memang kadang-kadang kan keinginan konsumen untuk mobil 700 jutaan ke atas itu berbeda. Ada yang pengen mobil yang rasa berkendaranya itu juga mantap dan halus secara handling. Mobil ini apalagi dengan menggunakan mesin dieselnya yang juga sudah cukup advance, tentu bukan mobil yang cocok untuk orang-orang yang ingin smoothness, kehalusan berkendara. Tapi tetap kalau ngomongin tentang sebuah SUV yang didapetin dari Fortuner itu ya esensinya itu masih cukup banyak lah ya. Kayak misalnya posisi duduk yang commanding, lalu juga visibilitas yang cukup luas gitu ya. Dan pastinya kemampuan untuk melibas jalanan-jalanan yang sangat amat jelek gitu. Mesin 2800 cc dieselnya itu salah satu yang terkuat di kelasnya. Tapi sekali lagi karena kita ngomongin mobil ini harganya sudah 700 jutaan, biasanya kita ngomongin value for money mobil-mobil dengan harga 700-an ke atas itu mungkin pengen fitur-fitur yang lebih banyak gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin fitur ya adaptive cruise-nya itu sudah ada. Memang dia tidak dilengkapi dengan lane keeping assist, toh juga rem parkirnya masih manual. Jadi adaptive cruise-nya semata-mata untuk menjaga jarak di depan, mempermudah kita untuk melewati jalan-jalan yang macet. Dia juga sudah ada blind spot monitor dan ya paling-paling beberapa fitur TSS yang esensial lah. Bukan fitur-fitur yang begitu komplit. Tapi kalau memang Anda berada di luar daerah gitu ya terjangkis dan pengen mobil yang juga cukup capable gitu dan punya approach yang lebih sporty gitu, Fortuner Tetra Drive ini di harga 700-an akan cocok untuk Anda. Tapi kalau Anda pengennya mobil yang dengan kehalusan ala monokok gitu, ya masih banyak alternatif yang bisa Otojangkis pilih untuk keseharian kalian. Sekarang saatnya kita mencoba si Chery Tiggo 9 CSH, Chery Super Hybrid. Ini adalah flagship daripada Chery. Ya, kita sudah mencoba si Fortuner Tetra Drive dengan rentang harga yang mirip-mirip. Dan nanti kita juga akan mencoba BMW X5 G05 yang harga barunya memang jauh lebih mahal, tapi secara rentang harga bekas ya tidak begitu beda jauh. Dan mobil ini, si Tiggo 9 ini mampu memberikan nuansa berkendara yang premium juga. Walaupun gue yakin mungkin belum sampai yang levelnya melebihi X5, tapi walaupun begitu, si Chery Tiggo 9 ini dengan rentang harga 700 jutaan, dia bisa ngasih kita rasa premium. Oke, ini adalah sebuah mobil SUV plug-in hybrid
dengan tenaga yang luar biasa besar. Karena dia dilengkapi mesin 1500 cc turbo dengan transmisi dedicated hybrid transmission (DHT), tapi dengan 3 buah motor listrik yang kalau kita gabungkan semua tenaga itu akan menghasilkan tenaga yang luar biasa. Itu 619 PS dan torsinya 920 Nm, itu hampir 1000 Nm. Nah, dengan torsi 1000 Nm itu kita bisa luar biasa nuansa torsinya itu. Motor elektriknya langsung bekerja di awal, memberikan kita dorongan yang luar biasa. Nah, dengan bantuan motor listrik itu, kita juga dapat baterai yang besar, terbesar di kelasnya 34,46 kWh yang bisa dicas DC fast charging. Nah, itu akan menghasilkan range total lebih dari 1400-an kilometer. Dan range elektriknya aja dengan baterai sebesar itu bisa sampai 180 lebih sedikit kilometer. Kadang-kadang mungkin bisa lebih dari 180. Nah, mobil ini sendiri smoothness-nya, rasa halusnya seperti layaknya sebuah EV, tapi ini adalah plug-in hybrid. Ya, karena plug-in hybrid ada mesin, jadi memang bukan plat biru, bukan bebas ganjil genap. Tapi mobil ini sebagai sebuah SUV dengan nuansa premium. Kita udah lihat ya, tadi kabinnya mewah, berkualitas, dan bantingan suspensinya melewati jalan yang jelek itu masih enak loh. Ini bener-bener cukup wise ya. Dia memang lebih ke arah comfort gitu ya dibandingkan dengan sport oriented. Tapi kalau ngomongin handling masih cukup presisi untuk ukuran sebuah SUV plug-in hybrid. Setirnya walaupun memang cukup ringan, tapi dalam beberapa momen cukup presisi untuk mobil di harga sebegini. Ya walaupun memang ini adalah mobil yang sangat besar, tapi dalam beberapa rasa handling ini cukup nimble, masih cukup wise gitu. Berasa kayak bawa mobil yang gak gede-gede banget. Kita dibuat lupa kalau mobil ini lebarnya hampir 2 meter, panjangnya hampir 5 meter. Jadi memang dia cukup ringan dan mempermudah hidup kita sehari-hari. Kalau dibandingkan dengan Fortuner yang memang orientasinya sangat untuk jalanan-jalanan jelek dengan kemampuan leather frame yang tangguh, mobil ini juga masih bisa melewati jalanan-jalanan jelek walaupun bukan yang sangat ekstrem sekali, tapi dia juga punya off-road mode, dia juga punya sand mode untuk mengatur sistem AWD-nya supaya bisa bermanfaat untuk jalan-jalan seperti itu. Dan dia juga konsumsi BBM tadi juga irit dan juga cukup kencang, tapi nanti kita akan coba 0 ke 100-nya bagaimana. Dan karena memang ini adalah sebuah mobil dengan nuansa premium, dengan harga 700 jutaan kita mendapatkan rasa premium yang kayak kalau gue bilang ini ya mungkin cocoknya mobil 1 miliaran ke atas dan kurang lebih kayak gitu. Tapi gimana kalau kita rasakan langsung mobil premium yang sebenarnya the real brand premium. Nah sekarang setelah mencoba si Tigo 9 CSH ini, kita coba si BMW X5. Setelah mencoba Fortuner Theta Drive dan juga Tigo 9 CSH, kita mencoba si BMW X5 X-Drive G05. Ya, mobil ini sendiri adalah luxury SUV yang harga barunya itu sekitar 1,8 M pada masanya. Dan bahkan model mobil seperti ini itu harga barunya kalau kita beli di showroom BMW itu bisa hampir 2 miliaran atau malah sudah kena 2 miliaran kayaknya. Ya, jadi mobil ini sendiri dengan mesin 3000 cc twin power turbo yang tenaganya itu 381 horsepower, torsi 520 Nm, disalurkan ke 4 roda dengan menggunakan transmisi 8 speed. Ya, jadi ini adalah sebuah mobil dengan mesin bensin turbo, bukan hybrid, apalagi plug-in, dan juga bukan diesel. Jadi dia punya karakter tenaga yang cukup natural gitu ya, tetap dibantu turbo. Dan dia juga memiliki nuansa rasa setir yang menyenangkan gitu ya. Ya, sekali lagi kita perlu ingat ini adalah luxury SUV dari Jerman. Kita merasakan nuansa setir yang walaupun cukup ringan tapi masih ada rasanya gitu. Rasa-rasa handlingnya tuh masih cukup presisi. Nah, kalau di mobil ini
ya bisa dikatakan lebih presisi lagi dibandingkan dengan itu. Tapi sekali lagi kita ingat harganya beda daripada harga dan kelas. Dia punya rasa smoothness yang cukup balance antara rasa nyetir natural, sasis tunningnya, dan juga untuk handlingnya. Jadi ini mobil yang cukup balance untuk kenyamanan dan rasa mengemudi. Kalau bicara soal tenaga, ya tenaganya memang besar dan cocok untuk menghela mobil dengan ukuran sebesar ini. Akan tetapi kita juga melihat figur akselerasi mobil ini itu ada 0 ke 100-nya bisa di 5,4 detik. Nah, itu kan 0 ke 100-nya di 5,4 detik. Kalau dibandingkan sama si Tiggo 9 CSH, itu dia juga menjanjikan 0 ke 100-nya di 5,4 detik. Nah, itu yang akan kita coba nanti dengan drag race-nya. Jadi kita akan coba adu drag race ketiga mobil ini antara BMW X5, lalu juga Tiggo 9 CSH, dan juga Fortuner Tetra Drive. Nah, tapi boleh dikatakan dengan ada perkembangan teknologi, lagi pula kita juga bisa bilang BMW X5 ini model yang sudah ada dari tahun 2019. Sedangkan Tiggo 9 CSH itu mobil yang lebih baru. Jadi dia bisa membawa inovasi dan juga membawa kemampuan berkendara yang premium juga, walaupun dengan harga yang jauh lebih murah. Walaupun bukan yang sama persis dengan si BMW X5, tapi boleh dikatakan hampir mendekati. Itu yang boleh dikatakan menarik sekali. Karena itu kita pengen tanya ke kalian semua, kalian tim yang mana? Apakah kalian tim Toyota Fortuner Tetra Drive yang gagah nan tangguh? Atau kalian tim Chery Tiggo 9 CSH yang nyaman nan high-tech? Atau kalian tim BMW X5 yang sporty dan mewah? Silahkan kalian komen langsung di bawah. Dan pastinya kita pengen kasih special thank you dan shout out ke semua pihak yang terlibat untuk minjemin kita ketiga mobil ini agar kita bisa melakukan komparasi ini untuk kalian semua. Dan pastinya terima kasih ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kami? Subscribe YouTube channel kami Laksa Satu Jangki. Kepoin juga sosmed kami untuk Instagram kami Laksa Satu di sebelah sini. Atau kalian juga bisa kepoin website kita di www.laknats.co.id yang ada di bagian bawah sini. Dan kalau misalnya kalian pengen cari tahu lebih lanjut mengenai Chery Tiggo 9 CSH, kalian bisa kepoin Instagram Chery Motor Indonesia di bagian sebelah sini. Seperti itu. So, thank you banget bagi kalian yang udah nonton. Kalian tim yang mana? Komen di bawah. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.